Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan di hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Jenis penelitian di sini ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama akan kita bahas adalah berdasarkan tujuannya. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua, ada basic research atau penelitian dasar, dan ada applied research atau penelitian terapan. Basic research atau penelitian dasar yaitu penelitian murni untuk mengembangkan dan memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, berdasarkan tujuannya ada applied research atau penelitian terapan. Dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan membantu memecahkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Dan applied research ini diarahkan untuk penggunaan secara praktis di dalam kehidupan. Jenis penelitian selanjutnya adalah berdasarkan metodenya. Jenis penelitian berdasarkan metodenya dibagi menjadi 4, yaitu ada penelitian historik, penelitian survei, penelitian eksperimen, dan penelitian observasi. Penelitian historik yaitu penelitian yang berusaha mengkaji peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Mengkaji peristiwa-peristiwa bersejarah, artinya dalam penelitian historik, ini penelitian yang berkaitan dengan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau dan berkaitan dengan sejarah. Lalu yang kedua adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai individu atau kelompok dengan cara angket, wawancara, dan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Intinya dalam penelitian survei yang ditekankan adalah pengambilan beberapa contoh sampel dengan lalu metode pengumpulan datanya melalui kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen. Eksperimen di sini intinya adalah tentang percobaan. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang memanipulasi atau mengatur, merekayasa situasi alamiah menjadi situasi buatan sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu yang keempat ada penelitian observasi. Penelitian observasi adalah memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan. Jadi kalau penelitian yang metodenya dengan melakukan penelitian di lapangan dan terjun secara langsung itu adalah penelitian observasi. Lalu jenis penelitian berikutnya berdasarkan taraf pemberian informasi. Jenis penelitian berdasarkan taraf pemberian informasi dibagi menjadi 3. Ada penelitian deskriptif, eksplanasi, dan eksploratif. Penelitian deskriptif yaitu adalah penelitian yang gunanya adalah untuk melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan atau objek atau peristiwa secara apa adanya. Jadi intinya kata deskriptif di sini adalah menggambarkan keadaan suatu peristiwa atau objek secara natural, alamiah, dan apa adanya. Lalu yang kedua adalah penelitian eksplanasi. Eksplanasi ini katanya explain adalah menjelaskan, yaitu melukiskan peristiwa dan menarik kesimpulan umum dari masalah. Yang ketiga adalah penelitian eksploratif, yaitu menggali suatu gejala sosial yang masih baru. Kata dasarnya adalah explore. Explore adalah menggali. Jadi, dalam penelitian eksploratif, intinya adalah menggali suatu gejala sosial yang masih baru dan belum pernah diteliti sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah jenis penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, jenis data dalam penelitian sosial itu dibagi menjadi 2. Ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, sementara data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Nah, yang terakhir adalah jenis penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Ada 3, yaitu penelitian laboratorium, penelitian lapangan, dan penelitian perpustakaan. Dalam penelitian laboratorium, intinya dilakukan di tempat khusus, menggunakan alat untuk melakukan percobaan. Contohnya yaitu penelitian mengenai suatu penyakit. Jadi penelitian laboratorium ini lebih tepat digunakan oleh ilmu eksak. Lalu yang kedua adalah penelitian lapangan. Dilakukan pada kehidupan yang sebenarnya. Contohnya adalah yaitu penelitian mengenai tawuran pelajar, kehidupan seorang buruh pabrik, dan lain-lain. Jadi penelitian lapangan ini biasanya digunakan untuk penelitian sosial. Jenis metodenya apa? Biasanya metode yang digunakan adalah observasi atau terjun langsung ke lapangan. Yang ketiga adalah penelitian perpustakaan.
Penelitian perpustakaan adalah bertujuan untuk mengumpulkan data dari informasi dengan bantuan berbagai materi yang ada di pustaka. Contohnya adalah majalah, buku, koran, naskah, dokumen, dan kisah sejarah. Jadi penelitian perpustakaan ini cocok dilakukan untuk jenis penelitian historik atau sejarah karena berkaitan dengan masa lalu yang referensinya biasanya hanya bisa diambil melalui media pustaka. Seperti itu. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.